Nah ini disettingnya via HP ya bos, ini lagi disetting. Ini lagi disambungin. Nah ini pertama-tama kita masukkan. Nah ini kan TF WiFi yang satu lagi, karena kita kan ada di depan, kita ada unit di depan. Ini sama, bisa pakai handphone. Nah ini yang satu lagi. Nah ini kita sambungin dulu ke sini. Ini kalau password standarnya 8 kali. Oke, udah nyambung, kita back kembali, kita ke aplikasi sorry. Ini sudah. Nah, kita masuk ke peralatan, setting panel. Ini setting panel, passwordnya 168. Nah ini karena tipenya satu warna, kita ambil yang R. Terus ini jumlah modulnya kan ada 2, ini kelipatan 32, berarti 32 kali 2 itu berarti 64. Ini cuma satu modul, berarti ini 16 karena itu tingginya sebenarnya 16 cm, jadi 16 per kelipatan 16 dikali 32 berarti 64/16. Terus untuk tipe scan ini tipenya P10 normal yang 1/4 ya. Kita confirm. Nah ini muncul. Sorry, ini ternyata depannya ini guys. Aduh, salah. Udah, kita tes. Ke edit program. Coba tes kita satu program aja dulu. Nah ini. Aksinya terus menerus. Ukurannya 12. Kita coba kirim. Nah ini kan ada beberapa program. Ini karena sering digunakan. Jadi programnya banyak. Jadi di saat nanti buat program banyak nggak masalah, tinggal nanti di saat mau dikirim mana yang mau dipakai itu dicentang, lalu tinggal kirim. Nah ini hasilnya, dan ini bisa dioperasikan dari istilahnya di saat ini kan rencana disimpan di belakang mobil atau di depan truk atau depan bus. Ini bisa dioperasikan langsung secara dadakan. Misalkan kita mau misalkan di belakang ada temen, kita mau candain, "Hey bro," atau "Hati-hati bro," gimana, itu bisa langsung di HP. Dan ini bisa di timer juga, timer di sini. Nah ini ada manual, ada terjadwal. Ini misalkan mati jam berapa ada. Kalau manual berarti ini dimatikan. Compare, ini kita hidupkan. Terus apalagi ya? Brightness ini kecerahan. Nah ini kita pakai yang 10, ini 15 sorry, 15 maksimalnya. Kita cari aman biar awet LED-nya. Kita kasih 10 aja standar.
Kalau untuk tutorial cara setting sebenarnya sangat mudah sih. Banyak di channel-channel lain yang menyodorkan cara setting via handphone yang modulnya TFBP dari PowerLED gitu. Nah, ini aplikasinya gampang kok. Ini tinggal ketik aja, ketik. Terus ini aksi adalah cara bergeraknya tulisan. Terus ini kecepatan. Nah, yang paling diingat itu kecepatan. Jadi semakin besar angka itu semakin lambat. Semakin kecil angka itu semakin cepat gitu. Kalau standarnya di 10 atau 8 lah, itu standar. 10, 12 sampai 15 itu standar. Terus ada di sini ada font, ada latar, enggak apa-apa. Ada ukuran, ini ukuran huruf ya. Ukuran huruf, ini lewat aja lewat. Nah, di sini ada bold ukuran. Ini kalau misalkan nggak di bold, nah, nanti bisa nanti hasilnya. Ini kan jalan ke kiri, berarti di kiri. Coba kiri. Ini nggak di bold ya. Nah, seperti ini. Dan untuk di sini kan tadi ada font huruf ya. Ini kebetulan udah di-download sebagian, nggak semuanya sih. Nggak semuanya. Ada sih di menu peralatan. Di menu peralatan itu Nah, ini ada unduh font. Nah, ini ada unduh font. Terus ada matikan dan hidupkan, ada brightness, ada setting. Yang setting tadi passwordnya 168 kalau kita masuk. Tapi kalau udah pernah di setting dia otomatis masuk. Terus ini setting WiFi. Nah, ini WiFi passwordnya bisa diganti ya. Tapi diusahakan kalau misalkan mau ganti yang istilahnya gampang diingat, tapi oleh sendiri ya. Angka cantik atau gimana gitu kan bebas. Misalkan 99999 8 kali ya. Jadi 8 digit, totalnya 8 digit. Itu bisa dirubah. Ini masih standar. Terus apalagi ya, ini bersihkan panel ya. Ini tadi jadi panel yang itu bisa dibersihkan. Dan ini pun bisa di-download tapi harus terhubung ke koneksi internet. Karena ini kan terhubungnya ke WiFi ini ya, running tag. Jadi dia tidak akan terbaca. Jadi di saat mau unduh font itu di saat nanti masuk ke internet jaringan. Nah, ini internet jaringan kan. Nah, ini Wisesa. Nah, itu. Nah, ini baru bisa masuk unduh font. Agak ngelot. Sorry, unduh font. Nah, ini tinggal diunduh ya sama teman-teman, tinggal diunduh aja. Dan untuk detailnya sebenarnya simpel sih, nggak begitu rumit. Ini kan udah putus nih ke running tag ini. Di saat nanti sambung kita cari panel, dia akan meminta password WiFi. Kita masuk ke tadi yang mana ya? Ini kali ya. Nah, ini kan udah tersambung. Apakah yang ini ataukah yang depan itu? Kan gitu. Coba kita tesnya di sini aja di peralatan. Kita coba matikan. Apakah ini mati? Oh iya benar, berarti ke sini. Nah, gitu. Jadi untuk password usahakan dirubah, jangan ke password Jangan ke password standar, karena kebanyakan orang yang udah paham cara setting dari PowerLED itu bisa dibajak, Pak. Bisa dibajak. Terus apalagi ya, ini sinkron jam, jadi menyamakan jam handphone dengan running tag. Terus apalagi, ini kasih kita jam ya, kasih kita jam. Ana juga pernah dulu untuk mobil mana ya, ini mah bukan, ini bekas settingan untuk yang 3 warna. Nah, ini kan misalkan ini ingat 3M. Coba kita tes. Ukurannya kita perkecil 10.
Terus kecepatannya kita kasih 10. Tahan. Nah, kalau animasinya kita pakai acak. Nah, ini animasinya kan kita pakai acak aksinya. Maka acak itu random. Jadi semua yang ada di aksi atau animasi yang ada di sini semua terbaca kalau acak, kita pakai acak. Itu berarti ini tahan itu posisi diam. Jadi setelah dia memunculkan tulisan tahan itu hitungannya detik. Terus ini di bold, ini posisi di tengah, udah. Terus kalau garis pinggir itu di sini ya, di properties, kita klik properties. Nah, ini batas partisi. Jangan lupa juga kecepatannya diatur. Terus ini juga tepinya kasih random aja, udah. Kita back. Coba kita munculkan 2 program. Mana ya barusan? Program 3. Sorry. Program 3 bukan. Program 4. Nah, ini program 4 tadi. Program 4 berarti kita klik program 4. Centang program 4, kita kirim. Nah, ini ingat 3M. Tampilnya seperti ini. Karena ini kan cuma 2 modul. Kalau semakin panjang semakin bagus. Karena ini paket yang 1 unit itu kalau di Bukalapak itu dengan harga 800.000 itu ada pilihan ya, Bos. Kalau pakai yang outdoor itu yang 2 modul, kalau pakai yang 3 warna itu pakainya yang indoor. Indoor itu kelemahannya di saat siang hari dia kurang jelas, tapi kalau ini mau siang mau malam mau hujan mau panas siap tempur. Kalau yang ini gitu, ini kita kasih yang istilahnya terbaik, takutnya dia mau disimpan di luar juga bisa, nggak masalah gitu kan. Udah, mungkin segitu review dari kami. Apabila ada salah kata ataupun ada yang belum paham, silakan aja chat komen di kolom komentar. Insya Allah kalau kita ada waktu pasti dibalas dengan cepat. Seperti itu. Ini pemesanan running tag mobil. Sebenarnya sih bisa buat toko, buat kafe, kedai ataupun sarana reklame lainnya. Dan ini bisa buat konvoy juga. Nah, ini kan misalkan hati-hati, jaga jarak seperti itu bisa disetting sendiri. Dan kalaupun untuk pemula salah setting, dia misalkan udah tahu salah setting, itu nggak bakal error ya, nggak bakal bermasalah ke sini. Dan ini rangkaian dalamnya kita lihat, kita unboxing. Nah, ini panelnya 2 panel. Ini adaptornya, konverternya kita balik sini. Nah, ini kontrolernya. Nah, ini yang langsung ke aki. Nah, ini kan arus voltasenya yang 12 volt DC 8 sampai 36 volt. Oh, berarti ini bisa ke istilahnya ke bus. Mobil bus itu kan kisaran 36 lah. Ini masuk bisa. Buat bis bisa. Nah, ini yang ke unit. Nah, ini kan cuma 5 volt. Ini yang ke unit. Ini kita kasih yang 12 volt 10 ampere. Nah, ini 10 ampere karena untuk 2 modul cukup. Kalau di atas 2 modul kita pakai yang 20 ampere. Sebenarnya itu juga sama pakai ini adapter karena itu bekas di mobil. Yang di luar sana itu bekas di mobil. Jadi di saat tesnya nggak bisa langsung dicolok ke listrik ya. Kita harus pakai yang namanya adaptor. Nah, ini kita pakai adaptor. Nah, ini pakai adaptor yang 12 volt. 12 volt ini. 12 volt ini pakai yang 33 ampere. Persis kayak CCTV. Nah, itu CCTV juga gitu. Nah, ini kan adaptor CCTV gitu.
Nah, ini kantor kami. Nah, ini yang pusatnya di sini, cabangnya ada di Kota Banjar. Gitu. Ya maklum lah, usaha kecil-kecilan, jadi mejanya seadanya, tempatnya seadanya, berantakan. Mungkin gitu preview dari kami. Semoga bermanfaat dan ada istilahnya menambah ilmu lah, pengetahuan gitu. Dah, kita siap packing, siap bungkus, kita kirim. Ini pembelian via aplikasi Bukalapak. Kebetulan hanya di Bukalapak yang kami upload. Untuk di Shopee dan Tokopedia kita belum, masih fokus di huruf timbul untuk Shopee dan Tokopedia. Huruf timbul dan bahan-bahan reklame kayak neon box, kayak nama ruang, terus stempel gitu. Stempel juga di Bukalapak ada. Oke, makasih bosku. Ini previewnya. Ini nggak bakal nyetrum karena ini harusnya udah arus DC. Kecuali itu AC. Harus DC. Itu. Makasih sebelumnya, mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang masih belum paham, silahkan hubungi admin kami, CS kami, ataupun bisa chat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya, biar tim kreatif lebih semangat lagi dalam memberikan konten-konten kreatif dan bermanfaat. Wassalam, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti barangkali mau disetting via laptop. Kalau di handphone tinggal download aja di Play Store untuk aplikasinya. Seperti itu. Mungkin untuk dudukan bisa custom ya. Di dudukannya mau digantung, mau di ini.